Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa tuh istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Ya, respect beliau terhadap Jokowi ya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Ya, betul. Setiap orang ada Semua kekurangan. pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita Ya, semua punya itu kekurangan. yang utama ya. Mau Tidak boleh buka-bukaan. fitnah. Yang nggak enak. Teruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Dua Jokowi. kali loh. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Ya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Nah, Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan ya. Perhelatan sudah selesai. perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa. Biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerja. Ini panggilan akrab Jokowi ke Prabowo. Suatu saat saya dipanggil, Pak Jokowi mengatakan kepada saya, Menhan. Beliau kadang-kadang panggil saya Menhan, tapi kalau sudah di luar jam dinas sering beliau panggil saya Mas Bowo. Menhan sebagai presiden terhadap bawahan ya. Bowo saudara. Ya, itu tadi cuplikan video daripada Prabowo yang menjelaskan tentang Jokowi bahwa perhelatan sudah selesai antara Prabowo dan Jokowi, tiada masalah secara pribadi dan tidak perlu diperpanjang perhelatan, cukup pada saat Pilpres kemarin. Sekarang ini adalah yang dibangun adalah hubungan baik, bagaimana menjalankan pemerintahan. Tidak perlu saling bermusuhan. Orang-orang daripada Jokowi pada saat mengalahkan Prabowo 2 kali, itu pun sekarang masih dipakai oleh Prabowo. Karena Prabowo tidak melihat bahwa perhelatan perseteruan pada saat pemilihan presiden itu sebagai permusuhan. Dan ketika dia sudah terpilih, dia melihat menteri-menteri Jokowi kalau memang itu berkualitas, dia tarik untuk memperkuat kabinet dia 5 tahun ke depan. Bukan kemudian bermusuhan dan memperpanjang perseteruan, itu tidak ada dalam kamus daripada Prabowo. Kalau urusan tentara, pertahanan, tanya Prabowo. Urusan politik, aku datang ke orang Solo ini. Saya tidak suka untuk menjilat, saya tidak suka ngolor, istilah di tentara, Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership. Ini kepemimpinan. Ya. Waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Ya, itu kedewasaan Jokowi ya. Ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara, pertahanan, tanya Prabowo. Urusan politik, aku datang ke orang Solo ini. Nanti
pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau-Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ya, itu tadi cuplikan beberapa video bagaimana pandangan seorang Presiden Prabowo terhadap Joko Widodo dan melihat sosok Joko Widodo. Jadi dalam video ini dijelaskan bahwa kenegarawan dan kedewasaan daripada Joko Widodo memimpin 10 tahun Indonesia ini menjadi teladan bagi Prabowo dalam memandang atau melihat perbedaan atau perseteruan yang terjadi selama ini. Bahwa perseteruan dalam Pilpres kemarin itu hanyalah perseteruan politik, tapi secara pribadi mereka tidak memiliki perseteruan, sehingga kemudian ketika pemerintahan berjalan, hubungan harmonis harus tetap dilaksanakan. Dan ini membuktikan sebab perseteruan setelah Pilpres itu tidak memberikan manfaat apa-apa dan hanya secara politik hanya menjadi beban dalam menjalankan pemerintahan. Hubungan baik sangat penting untuk dilakukan dalam menjaga keharmonisan. Itulah sebabnya kemudian pada saat periode kedua Jokowi, Prabowo rela untuk menjadi menteri dari seorang Joko Widodo yang telah mengalahkan dia 2 kali. Dan ini menjadi salah satu cermin bagaimana hubungan atau pandangan mereka tentang berpolitik. Begitupun juga ketika Prabowo telah menjadi presiden, banyak menteri-menteri atau orang-orang kepercayaan Jokowi yang pada saat 2 putaran sebelumnya itu mengalahkan Prabowo. Namun Prabowo tidak dendam terhadap para pembantu-pembantu presiden yang telah mengalahkan dia. Namun pembantu-pembantu presiden tersebut yang dianggap berkualitas, lantas dia menjadikan sebagai menteri di kabinetnya. Ini salah satu hal yang sangat penting bagi Indonesia, bagaimana menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang stabil, karena ini sangat berpengaruh dalam perekonomian Indonesia. Pergantian kepemimpinan daripada Joko Widodo ke Prabowo itu berjalan secara mulus, maka ini otomatis akan berdampak terhadap jalannya perekonomian Indonesia ke depan. Sebab ekonomi tidak akan jalan apabila dalam sistem perpolitikan kita itu banyak dibumbui dengan perselisihan yang tidak berguna. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.